Audio novel ke-157. Sastra dan Beladiri Pagoda Pancer. Cerita pun berlanjut. Kamu mengatakan sebaliknya. Kamulah yang akan berlutut dan memohon belas kasihan dalam 10 gerakan. Dalam kehampaan, Xiao Nunu memegang pedang pemakaman langit, matanya dingin, dan pedangnya bahkan lebih dingin. Ekspresi semua orang di Desolate Lake berubah. Dalam 10 gerakan, berlutut dan memohon ampun. Di dunia ini, hanya Xiao Nunu yang berani mengatakan hal seperti itu. Dia benar-benar terlalu sombong. Semua orang di rumah pedang Shen Yao dan Sekte Taizu memasang ekspresi marah di wajah mereka. Siapa dia? Berani memprovokasi Master Pedang Yi Yexiu seperti ini. Hei, semakin sombong kamu, semakin cepat kamu mati. Ya, ada kemalangan ketika orang Gil Lia, keledai Gil Lia akan ditendang, dan babai Gil Lia akan ditusuk. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Shen Ranfeng, yang wajahnya berlumuran darah, memasang ekspresi galak. Ekspresi murid istana pedang Shen Yao berubah, dan dia dengan cepat menjelaskan, Shen, kakak senior Shen, saya tidak berbicara tentang Anda, saya sedang berbicara tentang pencuri kecil Xiao Nunu. Raung, auman harimau muncul di kehampaan. Mata semua orang dengan cepat kembali ke langit. Di belakang Xiao Nunu, serangkaian pola harimau putih dan binatang yang rumit muncul. Segera setelah itu, taring harimau putih seputih batu giok terbentuk di telapak tangan Xiao Nunu. Bas, bas, bas. Detik berikutnya, gelombang kekuatan yang lebih kuat meletus, dan ratusan taring identik mengembun di luar badan Xiao Nunu. Teknik Kaisar Macan Putih kuno, taring macan putih 100 kali lebih kuat. Wosh, wosh, wosh. Yi Yexiu di bawah. Setiap taring harimau putih bagaikan kilat putih yang membelah kehampaan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Yi Yexiu mensibir, trik kecil yang luar biasa. Badan hantu pedang berkekuatan raksasa. Dia berteriak dengan dingin, memegang pedang berkekuatan besar secara horizontal di depannya. Yi Yexiu meletakkan tangan kirinya di tengah badan pedang dan melakukan pukulan keluar. Hoa! Tiba-tiba, sosok ilusi terpisah dari badan Yi Yexiu. Garis besar ciri wajah sosok ilusi ini sama persis dengan Yi Yexiu, bahkan tinggi dan bentuk badannya pun sama persis. Namun yang berbeda dari Yi Yexiu adalah sosok ilusi itu ditutupi dengan baju besi yang berat, dan ia juga memegang senjata di tangannya. Pedang berat yang agung. Menghadapi taring harimau putih yang mengaum di langit dan bumi, sosok ilusi itu menari dengan satu pedang, dan energi pedang tiba-tiba berputar, terjalin seperti cincin bintang. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, kekuatan spiritual melediak, energi pedang melediak, dan sinar cahaya bersilangan dengan indah. Melihat ini, ekspresi ketiga wakil presiden Akademi Suci Fan Xian berubah. Itu adalah teknik pedang badan hantu. Teknik pedang ini memiliki tingkat seni bela diri yang sama dengan 7 gaya pemakaman langit. Yao Qingzi berkata dengan sungguh-sungguh. Wen Qin mengerutkan kening dan berkata, sebenarnya, seni bela diri ini sebenarnya sedikit lebih terkendali daripada 7 gaya pemakaman langit. Haruskah kita mengambil tindakan? Saat dia mengatakan itu, Wen Qin dan Yao Qingzi sama-sama memandang ke arah Sang Heng. Sang Heng mengencangkan tongkat di tangannya, sedikit menyipitkan mata lamanya, dan berkata, lihatlah dulu sebelum berbicara. Pada saat yang sama, sosok Xiao Nunu bergerak dalam kehampaan, dan dia menghilang seperti kilat emas. Detik berikutnya, Xiao Nunu muncul di langit di sisi lain. 7 gaya pemakaman langit, mengguncang angin dan awan, menghancurkan guntur. Xiao Nunu berdiri tinggi di langit, dan pedang pemakaman langit di telapak tangannya melediak menjadi cahaya gemuruh yang cemerlang. Cici. Kekuatan pedang yang kuat itu seperti guntur di fajar, dan tangan Xiao Nunu sepertinya memegang duri petir. Kiang. Sebuah pedang terlempar, dan energi pedang seperti duri yang menggelegar merobek lapisan aliran udara dan mengenai Yi Yexiu tepat di bawah. Senyuman mencemooh Yi Yexiu menjadi semakin keras. Dia berdiri tidak memihak di tempat, bahkan tidak berniat untuk berbalik. Hoa! Lalu, sosok ilusi lain terpisah dari badan Yi Yexiu. Sosok ilusi kedua ini masih memiliki fitur wajah yang sama dengan Yi Yexiu. Dia juga mengenakan baju besi yang mendominasi dan memegang pedang berat berwarna gelap di tangannya.
Sosok ilusi kedua mengayunkan pedang berat di tangannya dan menghadapi energi pedang yang menggelegar. Kekuatan pedang bertabrakan, dan energinya mengguncang langit. Energi pedang yang dilepaskan oleh Xiao Nunu hancur berkeping-keping. Semua orang di sekitar terkejut. Kekuatan yang sangat kuat. Guan Rengui tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan magis semacam apa ini? Jiang Jinyu di sampingnya mengerutkan kening, dan dia tampak khawatir. Guan Rengui menjawab, itu adalah teknik pedang badan hantu, salah satu teknik pedang paling kuat di istana pedang Shenyao. Dikatakan bahwa seni bela diri ini lebih terkendali daripada 7 gaya pemakaman langit. Bukankah, benarkah? Lalu bagaimana dengan Xiao Nunu? Bukankah itu berbahaya? Aku juga tidak tahu. Setelah mendengar kata-kata Guan Rengui, Yin Fengqi, Ying Jinhuan dan yang lainnya menjadi semakin gelisah. Lagi pula, di mata semua orang, 7 gaya pemakaman langit, bisa dikatakan sebagai kartu truf terbesar Xiao Nunu. Bahkan jika seni bela diri ini terkendali, situasinya akan menjadi sangat pasif. Sudah terlambat, tapi tak lama kemudian, Xiao Nunu menggunakan beberapa jurus pedang secara berurutan, tapi semuanya dengan mudah diselesaikan oleh Yi Yexiu. Dua sosok ilusi di luarnya memiliki pertahanan yang sangat kuat, semua serangan Xiao Nunu dicegat oleh dua sosok ilusi itu. Hei, Yi Yexiu mensibir, kata-katanya mengejek. 10 gerakan akan datang, tapi kamu bahkan tidak melukai sehelai rambut pun di kepalaku. Setelah itu, kata juri pedang menunjuk ke arah Xiao Nunu. Dua sosok ilusi di sampingnya segera bergegas keluar. Hoa! Sosok pertama tiba di depan Xiao Nunu dalam sekejap, dan pedang berat di tangannya tersapu. Xiao Nunu segera memblokirnya dengan pedangnya. Ding! Percikan beterbangan dan energi pedang melediak. Sebelum Xiao Nunu bisa berdiri tegak, sosok ilusi kedua muncul tepat di atas Xiao Nunu. Ia memegang pedang di kedua tangannya, mengangkatnya ke atas kepalanya, dan menebasnya dengan pedang. Gelombang pedang hitam yang sangat kuat menebas ke bawah, dan kemanapun ia pergi, kekosongan itu terbelah. Sayap pedang kaca di belakang Xiao Nunu segera menutup ke depan dan berubah menjadi perisai. Gelombang pedang yang mengandung kekuatan mengerikan menghantam 4 sayap cahaya berkaca-kaca dengan keras. Tiba-tiba, kekosongan berguncang, kekuatan pedang melonjak, dan 4 sayap cahaya di depan Xiao Nunu langsung terguncang. Meskipun memiliki baju besi kaisar manusia untuk melindunginya, Xiao Nunu masih jatuh dari langit. Bang! Kaki Xiao Nunu mendarat di tanah, dan benturan yang kuat menyebabkan dia tergelincir di tanah lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti. Hoa! Hoa! Kedua sosok ilusi itu juga melintas di kedua sisi Yi Yexiu. Yang terakhir memiliki ekspresi jijai di wajahnya, setelah memenangkan perang pengadilan suci, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Itu hanya pedang pemakaman langit, tapi itu tidak diperlukan untuk rumah pedang Shenyao kita. Kekuatan pedang yang kuat meletus, dan aura memasuki alam kaisar tingkat keempat seperti gunung, tak tergoyahkan. Mendengar ini, semua orang di sekitar terkejut. Namong Pinghe, Han Changqing, Li Wuwei, Suru dan lainnya semuanya merasa ada yang tidak beres. Cepat, bantu ketua Xiao Nunu. Ayo bertindak bersama. 3 wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana di sisi lain juga mengambil tindakan. Saat ini, tidak ada yang berani meragukan kekuatan Yi Yexiu. Cepat, kata Sang Heng. Mendengar Qin, Yao Qingzi melangkah maju satu demi satu. Namun, Yi Yexiu tersenyum dingin. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Penjara dengan kekuatan besar, gravitasi super. Bas! Pedang raksasa itu tiba-tiba meletus dengan kekuatan pedang yang besar, dan bersama dengan susunan pedang hitam gelap, itu menutupi seluruh alun-alun puncak utama dalam sekejap. Semua penonton merasakan badan mereka tenggelam, dan gaya gravitasi yang sangat besar menyelimuti seluruh badan mereka. Ini dia, ekspresi Sang Heng berubah. Kecepatan pergerakan Wen Qin dan Yao Qingzi juga terpengaruh. Itu adalah gravitasi super dari pedang raksasa, kata Wen Qin dengan suara yang dalam. Ketiga wakil presiden, yang semuanya adalah orang-orang berkuasa di alam kaisar, semuanya terkena dampak gravitasi super, belum lagi yang lainnya. Namong Pinghe, Han Changqing, Li Wuwei dan lainnya tidak dapat bergerak. Beberapa yang lebih lemah langsung berlutut. Gravitasi super menutup medan perang. Xiao Nunu sudah terisolasi dan tidak berdaya.
Yi Yexiu bahkan lebih menghine, kamu berada di jalan buntu. 7 gaya pemakaman langit, yang sangat kamu banggakan telah ditahan olehku. Teknik pedang badan ilusi, pembunuhan keliling 8 sisi. Qiang, Hoa, Hoa, Hoa. Saat suara itu jatuh, 6 sosok ilusi tiba-tiba muncul di depan Yi Yexiu. Termasuk keduanya barusan, total 8 sosok dominan yang mengenakan baju besi dan memegang pedang berat muncul. Dalam sekejap, mata semua penonton bergetar hebat. Apakah ini kekuatan Yi Yexiu yang sebenarnya? Pengunjung dari Sekte Taizu dan Rumah Pedang Sen Yao semuanya bersuka cita atas kemalangan ini. Hei, 2 badan hantu sudah membuatnya bingung. 8 badan hantu, apa gunanya? Dia yang meminta ini, jangan hargai kesempatan yang diberikan padanya. Pedang Guguik Dimension setidaknya bisa menjadi makmur untuk sementara waktu, tapi sekarang dia mencari kematian. Di bawah tatapan gugup semua orang, ke-8 inkarnasi bergegas keluar dan membunuh Xiao Nunu. Namun, mata Xiao Nunu tertuju pada badan Yi Yexiu dari awal sampai akhir. Kubilang dalam 10 gerakan, pasti tidak akan melebihi 10 gerakan. Suara Xiao Nunu rendah, seolah bergema di jurang. Saat kata-kata itu jatuh, energi pedang di sekelilingnya seperti membuka pintu air dan mengeluarkan banjir yang sulit dibendung. Xiao Nunu mengangkat pedangnya di depannya, alisnya terangkat, dan sepertinya ada ribuan bayangan pedang berkedip di matanya. Diagram pedang pembunuh langit, buka formasi. Bang, bang, bang. Kekuatan pedang yang sangat besar sedang meletus dan sulit untuk menahannya. Saat kata-kata itu jatuh, niat pedang yang mengerikan muncul dari badan Xiao Nunu. Semua orang di segala arah terkejut. Semua orang di lapangan merasakan ujung pisau tajam yang tak terlihat mengarah ke tenggorokan mereka. Segera setelah itu, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, lingkaran pedang besar menyebar. Bas! Lingkaran pedang yang membesar dengan cepat segera meluas ke seluruh medan perang. 8 sosok ilusi yang diubah oleh Yi Yexiu berhenti satu demi satu dalam perjalanan menuju Xiao Nunu. Bas! 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 Arai pedang kecil misterius muncul satu demi satu di kaki 8 sosok ilusi. Setiap formasi pedang melediak dengan atribut kekuatan yang berbeda, dan 8 sosok ilusi sepertinya telah menginjak jebakan, dan gerakan mereka dibatasi. Hah! Yi Yexiu menyipitkan matanya dan berkata, berpura-pura menjadi hantu. Setelah mengatakan itu, keterampilan Yi Yexiu mulai bekerja, dan dia bergegas keluar dengan pedangnya. Tapi baru beberapa langkah keluar, Yi Yexiu tiba-tiba merasakan badannya tenggelam. Dia melihat lebih dekat dan melihat susunan pedang petir dan petir yang cemerlang muncul di bawahnya. Cici. Sejumlah besar kekuatan guntur keluar dari formasi pedang, dan badan Yi Yexiu tampak seperti teratai guntur indah yang mekar. Yi Yexiu sedikit ketakutan, dan dia bergegas keluar dari formasi pedang dengan kekuatan besar. Namun detik berikutnya, pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu terbang, membawa kekuatan membunuh yang mengerikan, dan menyerang Yi Yexiu secara langsung. Begitu yang terakhir keluar dari formasi pedang, pedang pemakaman langit bergegas ke arahnya. Dengan tergesa-gesa, Yi Yexiu dengan cepat memblokir serangan itu dengan pedangnya. Bang! Kedua pedang itu bertabrakan dan melediak dengan kekuatan besar. Yi Yexiu, yang lengah, terlempar mundur beberapa langkah. Mata Yi Yexiu tajam, dan dia bergerak maju lagi. Namun dalam beberapa meter, Yi Yexiu melangkah ke formasi pedang lain lagi. Apakah ini? Formasi pedang meletus dengan energi es yang menakutkan, dan formasi seperti kepingan salju menyebar di kaki Yi Yexiu. Yi Yexiu sepertinya telah melangkah ke dunia es dan salju, dan kondensasi tiba-tiba mengembun di badannya es batu. Sebelum Yi Yexiu keluar dari formasi pedang, jejak tangan Xiao Nunu berubah, matanya dingin dan tegas, dan dia melihat pedang pemakaman hari itu membentuk busur di udara, dan berbalik untuk menyerang Yi Yexiu. Bagaimanapun juga, Yi Yexiu juga merupakan ahli top di alam kaisar tingkat keempat. Merasakan suara angin bertiup di belakangnya, dia berbalik dan menyerang pedang pemakaman langit dengan pedangnya. Bang! Kali ini, Yi Yexiu memblokir serangan Xiao Nunu lagi. Namun, sebelum Yi Yexiu bisa mendapatkan kembali pijakannya, pedang pemakaman langit berbalik dan melancarkan serangan baru. Bang! 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 Satu pedang mengejar pedang lainnya. Satu pedang lebih cepat dari pedang lainnya.
Semua orang tercengang oleh gerakan pedang indah yang ditampilkan oleh Xiao Nunu pada saat ini. Yi Yexiu seperti seekor tikus yang masuk ke dalam jebakan. 8 lainnya. Hal yang sama berlaku untuk sosok ilusi. Mereka melepaskan diri dari satu formasi pedang dengan kaki depan dan akan segera jatuh ke formasi pedang lainnya. Ini bukan teknik pedang pemakaman langit. Yang Seng, kepala keluarga dari Sekte Taizu, berkata dengan suara yang dalam. Semua orang di sini merasa gugup. Jika itu bukan seni pedang pemakaman langit, lalu apa itu? Apakah Xiao Nunu memiliki kartu truf lain yang lebih kuat selain Sky Burial Sword Art? Sebelum semua orang bisa bereaksi, ada ledakan keras lainnya. Energi pedang berbentuk salib melonjak, dan perwakilannya melediak, dan kerikil melediak. Yi Yexiu, dengan pedangnya di tangan, mundur 5 atau 6 meter. Suah! Lengan Yi Yexiu sedikit gemetar, dan tetesan darah menetes dari telapak tangan yang memegang pedang raksasa itu. Semua orang kaget saat menyaksikan adegan ini. Yi Yexiu terluka. Namun, ini belum berakhir. Sebelum Yi Yexiu bisa menstabilkan sosoknya, aliran pedang besar muncul dari langit dan bumi di depannya. Saya melihat sayap cahaya berkaca-kaca di belakang Xiao Nunu bergetar, dan itu berubah menjadi cahaya pedang. Dan melompat. Hoa! Pedang pemakaman langit mengeluarkan pelangi ilahi dan kembali ke tangan Xiao Nunu. Xiao Nunu berdiri tegak di langit, seperti peri pedang yang tiada taraf. Cahaya pedang muncul di depan raja, dan semua orang di dunia dapat dibunuh. Detik berikutnya, energi pedang yang sangat besar menyatu menjadi galaksi yang mempesona dengan Xiao Nunu sebagai poros utamanya. Galaksi ini terdiri dari puluhan ribu energi pedang, dan setiap bagiannya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Murid dari semua yang hadir gemetar. Terutama 3 wakil presiden Sang Heng, Wen Qin, dan Yao Qingzi, semuanya dengan keterkejutan yang mendalam di wajah mereka. Nangong Pinghe, Han Changqing, Guan Ren Gui, Yin Fengqi, Jiang Jinyu dan orang lain bahkan lebih gemetar dan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Kekuatan jurus ini benar-benar melebihi 7 jurus pemakaman langit. Di bawah tatapan kaget semua orang, Xiao Nunu menggunakan pedang pemakaman langit sebagai panduan untuk menunjuk ke Yi Yexiu di bawah. Pedang pembunuh surga, membunuh orang. Kekosongan berguncang dan langit menjadi pucat. Hoa, hoa, hoa. Angin dan awan yang menyertai Jiuk Xiao seperti naga yang menutupi langit. Dalam sekejap, puluhan ribu energi pedang melesat seperti bima sakti yang menukik ke bawah. Kiang, kiang, kiang. Sebelum orang-orang tiba, energi pedang terlebih dahulu. Energi pedang memenuhi langit, seperti hujan badai yang tak ada habisnya, menghadirkan keindahan yang tiada taraf. Menghadapi cahaya pedang di langit, wajah Yi Yexiu menunjukkan kegelisahan untuk pertama kalinya. Namun, saat dia berada di lingkaran pedang, dia dikelilingi oleh susunan pedang ke segala arah. Kalau mau segera berangkat, jelas sudah terlambat. Sambil mengertakkan gigi, Yi Yexiu berteriak dengan keras. Kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dentang. Pedang raksasa di telapak tangan Yi Yexiu bersinar terang. Dia meremas formula pedang dengan satu tangan, dan pola pedang yang indah menyebar, dan dia melihat 8 itu sosok ilusi yang dipenjara berubah menjadi 8 gumpalan energi pedang dan menembus ke dalam pedang raksasa. Potong. Sambil mengaum, Yi Yexiu bergegas maju dengan pedang raksasa di tangannya dan mendorong dengan kuat. Hai! Pedang raksasa yang menyerap 8 sosok ilusi itu langsung membesar ratusan kali lipat. Pedang besar dan berat itu menghadap sungai pedang perak dengan kekuatan membelah langit. Bang! 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 Ding! 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 Cahaya pedang ditembakkan, memercik kemana-mana, dan bima sakti yang diubah oleh energi pedang di langit terus bertabrakan dengan pedang raksasa besar itu. Pada saat ini, pemandangan mengejutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di langit di atas Desolate. Satu demi satu, energi pedang berdampak pada pedang raksasa yang diperbesar ratusan kali lipat, dan serangkaian gelombang pedang indah melediak antara langit dan bumi. Jika kekuatan di sisi Xiao Nunu seperti bima sakti yang tersapu, maka kekuatan di sisi Yi Yexiu seperti binatang raksasa yang berenang ke hulu. Pada saat ini, hati semua orang sangat tegang. Hati semua orang berdebar-debar. Tiba-tiba, terdengar suara, duar, yang keras dan gelombang pedang yang spektakuler melediak seperti badai.
Segera, pedang raksasa itu langsung terbang. Apa? Semua orang di rumah pedang Shen Yao terkejut. Pedang raksasa yang terbang dengan cepat kembali ke ukuran aslinya, dan energi pedang yang tersisa mengalir ke Yi Yexiu. Mata Yi Yexiu melebar, dan matanya yang ketakutan memantulkan cahaya seperti laser. Hoa, hoa, hoa. Cahaya pedang menembus badannya, dan Yi Yexiu menjadi sasarannya. Yi Yexiu menjerit melengking, dan energi pedang seperti hujan badai menembus badannya, mengeluarkan untaian darah merah. Tuan Pedang. Semua orang di rumah pedang Shen Yao terkejut. Sekelompok orang dari kultus Taizu juga tidak percaya. Ketika sisa energi pedang melewati badan Yi Yexiu, seluruh badannya berlumuran darah, dan dia mengeluarkan raungan lemah. Yi Yexiu tidak bisa lagi berdiri teguh, dan dia terhuyung, lalu lututnya ditekuk di tanah. Di detik berikutnya, Hoa! Xiao Nunu muncul di depan Yi Yexiu seperti hantu, dan pedang pemakaman langit menempel di alis Yi Yexiu. Tepatnya 10 gerakan. Tepat 10 gerakan. Kiang. Kata-kata dingin membuat orang semakin dingin. Kegiliaan pedang membuat orang semakin gila. Puncak utama dari Desolate Lake sunyi di mana-mana, tetapi gelombang besar muncul di hati setiap orang. Hilang. Pedang raksasa, salah satu dari 3 master pedang terhebat dari rumah pedang Shen Yao, berlumuran darah saat ini dan berlutut di depan Xiao Nunu. Semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Pada saat ini, tingkat keterkejutan di hati setiap orang tidak kurang dari saat Lang Qianhan terbunuh di medan perang puncak. Bahkan lebih baik dari saat itu. Tahukah Anda, Yi Yexiu sudah terkenal sejak lama. Ia merupakan sosok yang sezaman dengan Luo Feng, pemimpin generasi pertama sekte Piao Miao, dan tak kalah terkenalnya. Makhluk sekuat itu telah dikalahkan. Langkah apa itu tadi? Wen Qin, wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana, bertanya dengan suara yang dalam. Sang Heng dan Yao Qingzi menggelengkan kepala. Saya tidak tahu. Yang terakhir dengan sungguh-sungguh menjawab, saya belum pernah melihat pedang itu bergerak sekarang. Wen Qin lalu menghela nafas, anak ini memiliki potensi besar dan masa depan yang tidak terbatas. Pertama kali saya melihatnya, dia mencapai tingkat ke-9 dan mengalahkan kaisar tingkat ke-4. Badan kekaisarannya kuat dan keterampilan pedangnya luar biasa. Kali ini, istana pedang Shen Yao benar-benar malu. Hah! Angin bertiup dingin dan embun beku menyebar luas. Di alun-alun puncak utama yang penuh lubang, pakaian perang Kaisar Xiao Nunu berangsur-angsur memudar, dan jubah berwarna tintanya berkibar tertiup angin. Yi Yexiu berlutut di tanah, tidak bisa bangun. Setidaknya ada hampir 100 lukia pedang di badannya, lebih dari sepertiganya merupakan lukia tembus. Kamu, siapa kamu? Nada suara Yi Yexiu lemah, matanya penuh keengganan. Dalam pandangan Yi Yexiu, bahkan Luo Feng pada puncaknya tidak dapat menguasai ilmu pedang yang begitu hebat. Bahkan jika Anda mempraktikkan 7 gaya pemakaman langit secara ekstrim, Anda tetap tidak akan dapat menyebabkan kerusakan yang begitu parah. Menghadapi pertanyaan, Xiao Nunu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, hari ini adalah hari penting bagi Desolate Alliance. Aku akan menghormatimu dan mengampuni nyawemu. Adapun pedang pemakaman langit, sejak Luo Feng diusir olehmu, pedang itu bukan lagi milik pedang Shen Yao Mansion. Mulai sekarang, mau aku harus kembali untuk meminta pedang itu lagi, jika tidak, aku akan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu memutar pergelangan tangannya dan mengayunkan pedang pemakaman langit ke samping. Gelombang pedang menyapu, dan kekuatan pedang yang besar mengejutkan segala arah. Semua orang di rumah pedang Shen Yao dan Sekte Taizu gemetar secara fisik dan mental, dan beberapa bahkan memiliki kaki gemetar dan tidak dapat berdiri dengan mantap. Bahkan Yang Seng, kepala keluarga dari Sekte Taizu, mau tidak mau mengambil langkah mundur, setetes keringat dingin jatuh dari dahinya. Saat ini, mereka semua ditakuti oleh Xiao Nunu. Sebaliknya, moral semua orang di Desolate Alliance meningkat pesat. Terlalu kuat. Ketua pemegang pedang benar-benar terlalu kuat. Hahaha, dengan ketua Xiao Nunu di sini, mengapa kita, Liga Desolate, tidak bahagia? Semua orang di Liga Desolate sangat bersemangat. Sudut mata Xiao Nunu dingin dan bahkan lebih menghina, dan dia menatap orang-orang di istana pedang Shen Yao. Keluar. Semua orang di rumah pedang Shen Yao merinding, tidak berani melihat ke arah Xiao Nunu.
Terutama Shen Ranfeng, yang berlutut di tanah seperti lumpur. Tidak ada keraguan bahwa Shen Ranfeng jelas merupakan yang terburuk. Ketika dia datang, dia tidak pernah menyangka hari ini akan berakhir seperti ini. Awalnya, Shen Ranfeng ingin datang ke sini untuk memamerkan kekuatannya. Di luar dugaan, prestise tersebut tidak diraih, melainkan diberi gelombang prestise oleh Desolate Alliance. Kemudian, beberapa orang dari Istana Pedang Shen Yao buru-buru membantu Yi Yexiu dan Shen Ranfeng berdiri, lalu pergi dengan marah. Yang Seng, yang diajar oleh Taizu, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Yi Yexiu mengalami kekalahan yang begitu tragis, jadi wajar saja dia tidak berani meminta masalah. Melihat Sekte Taizu pergi, semua orang di Istana Pedang Shen Yao, dan semua orang di aliansi Desolate terus bersorak. Sang Heng menunjukkan persetujuannya dan berkata, anak laki-laki ini pemberani dan banyak akal. Pantas saja dekan sangat menghargainya terhadap Wen Qin. Yao Qingzi juga mengangguk setuju. Ketiga wakil presiden menyetujui sepenuhnya keputusan Xiao Nunu untuk melepaskan Yi Yexiu. Alasannya sangat sederhana. Desolate Alliance saat ini belum dapat sepenuhnya berpisah dengan Shen Yao Sword Mansion. Apa identitas Yi Yexiu? Tidak ada yang tidak jelas. Lawannya bukanlah orang biasa, tapi ahli pedang dari rumah pedang Shen Yao. Jika dia mati di Desolate League, konsekuensinya akan cukup serius. Ketika saatnya tiba, rumah pedang Shen Yao pasti akan membalas dendam. Bahkan jika Akademi Suci Abadi Fana berada di belakangnya, aliansi Desolate tidak akan memiliki kehidupan yang mudah di masa depan. Namun, pilihan Xiao Nunu untuk menjaga Yi Yexiu dan Shen Ranfeng tetap hidup dianggap menyisakan sedikit ruang untuk relaksasi. Meskipun kelonggaran ini tidak besar, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, menurut ketiga wakil dekan, langkah Xiao Nunu juga menjadi pertimbangan seluruh Desolate League. Tentu saja, tujuan Xiao Nunu telah tercapai. Dia telah membuktikan kepada sekte-sekte besar di Tanah Suci Gudang Abadi bahwa Liga Desolate memiliki kekuatan tempur tertinggi yang sebanding dengan yang ada di alam kaisar. Aliansi liar dapat berdiri kokoh di tempat ini. Upacara pembukaan berlanjut. Meski ada episode seperti itu, namun dampaknya tidak signifikan. Sore, gunung belakang Desolate League. Sekelompok burung bangau putih melebarkan sayapnya dan terbang melintasi sungai dan jurang. Kapan kamu akan kembali ke Akademi Suci Abadi Fana? Sang Heng bertanya. Pada saat ini, tiga wakil presiden Akademi Suci Abadi Fana berdiri di samping Xiao Nunu. Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir, ini akan memakan waktu beberapa hari. Setelah jeda, Xiao Nunu bertanya, ngomong-ngomong, bisakah kita, para murid dari Desolate League, pergi ke Akademi Suci Abadi Fana? Selama kamu memiliki kemampuan untuk lulus penilaian. Yao Qingzi tertawa. Xiao Nunu tersenyum, saya khawatir ini tidak akan berhasil dalam beberapa tahun terakhir. Penilaian Akademi Suci Abadi Fana sangat sulit. Tetapi murid-murid Liga Huangmen kami terlalu rendah. Rendahnya karena energi spiritual di Dong Huang terlalu tipis. Ketika murid Liga Huang memiliki akses ke lebih banyak sumber daya, mereka akan tumbuh lebih cepat. Xiao Nunu mengangguk dan tidak menyangkalnya. Pada saat ini, Sang Heng tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, kompetisi pemurnian senjata akan dimulai lebih dari sebulan lagi. Bagaimana persiapanmu? Sang Heng bertanya dengan bingung, apa? Apakah kamu tidak tahu? Saya tahu. Xiao Nunu menjawab tanpa ragu. Guru Jiaxiu dan murid-muridnya secara pribadi mengirimi saya undangan. Di akhir perang, Jiaxiu, salah satu dari 10 ahli pemurnian senjata di Tanah Suci Gudang Abadi, membawa dan Xinghao ke Xiao Nunu. Dan meninggalkan undangan kompetisi pemurni senjata untuk Xiao Nunu. Tapi Xiao Nunu tidak mengambil hati. Selain itu, ada perubahan besar di Wastelen Timur. Aliansi Desolate pindah ke Tanah Suci Gudang Abadi, dan hal-hal lain seperti pergi ke Sekte Pedang Disa untuk mencari Daria Phoenix Surgawi, dan lainnya. Xiao Nunu tidak melakukannya. Tidak peduli lagi. Jika Sang Heng tidak menyebutkannya secara tiba-tiba, Xiao Nunu akan hampir melupakan masalah ini. Sang Heng memandang pihak lain dengan bingung, kalau begitu kamu tidak mau berpartisipasi. Ya, saya tahu betul tingkat pemurnian senjata saya yang sebenarnya. Sejujurnya, bisa menang melawan dan Xinghao sebagian besar karena keberuntungan.
Dia baru saja mempelajari metode menyempurnakan senjata dari Kaisar Senjata Tangin. Adapun kemampuannya yang sebenarnya, Xiao Nunu sangat sadar diri. Mengapa kamu tidak berpartisipasi? Yao Qingzi bertanya dengan bingung. Kesempatan untuk kompetisi master senjata ini sangat langka, dan ini juga diselenggarakan oleh Aola Tiangong. Peristiwa sebesar ini mungkin tidak terjadi sekali dalam 100 tahun. Ketiga wakil dekan semuanya tahu bahwa Xiao Nunu pandai memurnikan senjata. Apalagi lawannya juga mengalahkan Dan Xinghao. Xiao Nunu tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya berkata, dibandingkan dengan pemurnian senjata, saya masih lebih memperhatikan latihan seni bela diri. Hahaha. Wen Qin tersenyum dan berkata, jika itu untuk latihan, maka kompetisi master pemurnian senjata ini, Anda harus lebih berpartisipasi. Jika itu untuk latihan, maka kamu harus berpartisipasi dalam kompetisi penyulingan senjata ini. Xiao Nunu bingung. Yao Qingzi di sebelahnya juga mengangguk setuju, ya, jika itu untuk budidaya, kamu harus berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata ini. Yao Qingzi menjelaskan, apakah kamu kenal Tuan Zuyun? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Ketiga wakil presiden itu tercengang. Oke, Yao Qingzi tersenyum. Sejujurnya, kamu sudah lama tidak mengunjungi tanah suci gudang abadi. Wajar jika kamu belum pernah mendengar tentang perbuatan Tuan Zuyun. Di pesta lain, Yao Qingzi melanjutkan, Zuyun adalah 10 penyuling senjata paling kuat di tanah suci Xianqiong. Bahkan Master Jia Xiu, yang pernah Anda temui sebelumnya, hanya dapat berada di peringkat di belakang Zuyun. Banyak penyuling di tanah suci Xianqiong de pendiri sekte senjata semuanya adalah murid Master Zuyun, dan bahkan banyak senjata di daftar senjata kekaisaran dibuat oleh Master Zuyun. Xiao Nunu mengangkat alisnya, dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Senjata kekaisaran tingkat daftar adalah yang terbaik di antara yang terbaik. Ada 24 senjata kekaisaran tingkat daftar di seluruh tanah suci gudang abadi. Dalam pertarungan puncak perang pengadilan suci, tombak pembunuh setan hutan belantara besar, yang digunakan oleh Lang Qianhan adalah senjata kekaisaran peringkat ke-22 dalam daftar. Wen Qin terus menjelaskan, meskipun Master Zuyun telah lama meninggal, masih belum ada penyuling senjata di tanah suci Xianqiong yang dapat mengungguli dia. Oleh karena itu, hingga hari ini, dia masih berada di peringkat 10 besar senjata terkuat. Penyuling, pemimpin divisi, Xiao Nunu terkejut. Orang yang sudah meninggal masih bisa menduduki posisi 10 besar penyuling senjata, yang cukup untuk menunjukkan betapa majunya pencapaiannya di bidang penyempurnaan senjata. Lalu apa? Xiao Nunu terkejut sekaligus bingung, apa hubungan kompetisi penyulingan senjata ini dengan Master Zuyun? Wen Qin mengangkat tangannya dan berkata, jangan khawatir, dengarkan kami perlahan. Ayo. Setelah jeda, Wen Qin melanjutkan, setelah Guru Zuyun meninggal, dia meninggalkan alam rahasia Yuntian. Dikatakan bahwa alam rahasia ini tidak hanya berisi apa yang dipelajari Guru Zuyun selama hidupnya, tetapi juga berisi banyak harta karun yang kuat. Oh, hati Xiao Nunu bergerak sedikit. Yao Qingzi mengikuti, dikabarkan bahwa selain harta rahasia yang dikejar oleh pemurni senjata yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia Yuntian, ada juga 2 hal terpenting. Satu hal adalah senjata terakhir yang disempurnakan oleh Master Zuyun selama hidupnya. Xiao Nunu bertanya, ada apa? Yao Qingzi menggelengkan kepalanya, kami tidak tahu apa itu, tapi senjata ini dikenal sebagai Raja Senjata Kekaisaran, dan sudah pasti merupakan senjata tanpa kaisar. Xiao Nunu menyipitkan matanya. Sejujurnya, dia mulai sedikit penasaran. Kemudian, Xiao Nunu bertanya, apa yang lainnya? Tuliang abadi, kata Yao Qingzi dengan sungguh-sungguh. Tuliang abadi. Xiao Nunu tercengang. Pihak lain mengangguk, ya, tuliang perituan Zuyun. Xiao Nunu memandang ketiga orang di depannya dengan kaget. Xiao Nunu tidak terlalu paham tentang konsep tuliang abadi. Sang Heng bertanya, tahukah kamu apa artinya memasuki alam kekaisaran? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya tanpa berpikir. Sang Heng menjawab, orang yang berada di atas alam kaisar tingkat 9 adalah Kaisar Ming abadi. Ini pertama kalinya Xiao Nunu mendengar kata ini. Setelah memasuki alam kaisar tingkat ke-9, kekuatan di dalam badan mencapai puncak kekuatan manusia. Pada saat ini, tuliang tertentu dalam badan manusia akan mengalami transformasi evolusioner yang penting.
Tuliang yang berevolusi mengandung kekuatan yang mencapai surga dan bumi. Namanya, Tuliang Abadi. Tuliang Abadi, bisik Xiao Nunu. Itu benar. Sang Heng memegang pergelangan tangan Xiao Nunu dan kemudian mengangkat lengannya. Tuliang Abadi dapat berupa bagian mana saja dari badan Gong. Beberapa orang adalah tuliang tangan. Beberapa adalah tuliang kaki. Beberapa adalah tuliang rusuk. Beberapa orang bahkan gunakan tuliang jari. Tentu saja, bagian mana dari tuliang abadi yang kamu kembangkan bergantung pada situasimu sendiri. Kekuatan yang terkandung dalam tuliang abadi sangat besar. Hanya mereka yang berhasil mengolah tuliang abadi, yang dapat disebut sebagai kaisar kehidupan abadi. Yao Qingzi menambahkan. Mendengar ini, Xiao Nunu merasa ada pintu lain yang terbuka dalam perjalanan menuju seni bela diri. Memasuki alam kaisar tingkat ke-9 dan menjadi kaisar kehidupan abadi. Kaisar kehidupan abadi harus mengolah tuliang abadi di dalam badannya. Kekuatan tuliang abadi dapat menghancurkan langit dan bumi, sungguh luar biasa. Sambil melepaskan lengan Xiao Nunu, Sang Heng berkata, hanya ada segelintir, Kaisar Ming abadi, di tanah suci gudang abadi. Masa hidup Kaisar Ming abadi bisa lebih dari 1000 tahun, dan bahkan jika badan mati, tuliang abadi. Kekuatan yang tersisa masih dapat bermanfaat bagi generasi mendatang. Xiao Nunu terkejut. Dia tidak bisa tidak bertanya, apakah Dekan Akademi Suci Abadi Fana kita adalah kaisar kehidupan abadi yang kuat. Tapi Sang Heng juga menghela nafas pada saat yang sama, Dekan memang kaisar kehidupan abadi, tapi dia juga satu-satunya kaisar kehidupan abadi di Akademi Suci Abadi Fana. Mendengarkan kata-kata ini, hati Xiao Nunu sedikit tergerak. Bisa dibayangkan betapa sulitnya menjadi kaisar abadi di dunia ini. Jadi, tuliang abadi Tuan Zuyun tidak hilang, tetapi tetap berada di alam rahasia Yuntian. Xiao Nunu bertanya. Topiknya kembali ke topik. Tidak buruk. Yao Qingzi menegaskan, tuliang abadi Tuan Zuyun sangat berharga. Selama kamu bisa mendapatkan tuliang abadi itu, kamu dapat meningkatkan peluangmu untuk menyerang kaisar kehidupan abadi di masa depan. Merasa sedikit malu, dia tersenyum. Din Yao menganggapku terlalu tinggi, kan? Aku baru berumur 9 tahun sekarang. Kamu bahkan belum mencapai alam kaisar tingkat pertama. Yao Qingzi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak perlu terlalu rendah hati. Meskipun kamu sekarang adalah seorang Grandmaster, dengan potensimu, kamu sudah mencapainya. Tidak ada takdir di dunia. Pasti ada tempat bagimu di antrian kekaisaran. Yao Qingzi tidak bermaksud apa yang dia maksud. Dia memang sangat optimis terhadap Xiao Nunu. Tapi kemudian Yao Qingzi berkata, namun, kamu tidak boleh sombong. Kamu masih harus bekerja keras dan terus bekerja keras. Ada banyak sekali orang jenius dan penjahat di dunia ini yang telah jatuh dalam perjalanan menuju alam kaisar. Bahkan jika kita pujilah kamu ke langit, kamu juga tidak bisa mengabaikan dirimu sendiri. Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya ingat ajaran Dekan Yao. Kemudian, Xiao Nunu bertanya, ketiga dekan hanya menyebutkan, Master Zuyun, dan, alam rahasia Yuntian, tetapi mereka tidak mengatakan mengapa saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi pemurnian senjata ini. Mungkinkah kompetisi pemurnian yang diadakan oleh Tiangong ini Aula? Apakah kompetisi senjata ada hubungannya dengan alam rahasia Yuntian? Ya. Yao Qingzi berkata, menurut berita dari Istana Tiangong, dikatakan bahwa pembuat senjata yang tampil luar biasa dalam kompetisi pemurnian senjata bisa mendapatkan A4 untuk memasuki alam rahasia Yuntian. Tentu saja, Xiao Nunu mau tidak mau mengepalkan tangannya. Tak heran jika ketiga wakil dekan dengan sungguh-sungguh membujuk dirinya untuk mengikuti kompetisi pemurnian senjata ini. Ternyata jurus pamungkas sebenarnya adalah banyaknya harta peninggalan Master Zuyun. Xiao Nunu sedikit bermasalah. Bukannya aku tidak mau pergi, hanya saja level pemurnian senjataku memang kurang bagus. Namun, ada banyak harta berharga yang tersimpan di alam rahasia Yuntian, termasuk tidak hanya senjata kekaisaran terakhir yang disempurnakan Master Zuyun sebelum kematiannya, tetapi juga tuliang abadi yang ditinggalkan oleh pihak lain. Jika Anda bisa mendapatkan salah satunya, Anda dapat memberikannya kepada diri Anda sendiri. Membawa bantuan yang besar. Kamu bisa mengambil keputusan sendiri kan? Kami hanya memberikan pendapat. Jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, kamu tidak perlu pergi.
Xiao Nunu tersenyum dan memandang mereka bertiga. Aku akan memikirkannya. Baiklah, pikirkanlah dengan serius, ini sudah larut, kita harus kembali ke Akademi Suci Abadi Fana. Yao Qingzi dikatakan. Xiao Nunu mengangguk setuju. Kemudian, Xiao Nunu secara pribadi mengirim ketiga dekan untuk meninggalkan Desolate Alliance. Setelah upacara pembukaan Liga Liar, suasana di ranah Xiangshan menjadi lebih semarak. Banyak tamu dari sekte tersebut tidak segera pergi, tetapi memilih untuk tinggal dan merayakan bersama para murid aliansi liar dengan minum. Di malam hari, Xiao Nunu berdiri sendirian di puncak gunung yang megah, memandangi alam spiritual Xiangshan, mata Xiao Nunu agak dalam. Dari orang-orang dari sekte Taizu dan rumah pedang Shenyao yang datang ke sini hari ini, kita dapat melihat bahwa bukanlah tugas yang mudah bagi Desolate Alliance untuk memantapkan dirinya di tanah suci gudang abadi untuk waktu yang lama. Xiao Nunu percaya bahwa ini bukan yang terakhir kalinya bagi istana pedang Shenyao dan sekte Taizu. Demikian pula, dia tidak akan menjadi kekuatan sekte pertama yang menimbulkan masalah. Memasuki alam kaisar jelas bukan tujuan akhir Xiao Nunu. Hanya dengan menjadi kaisar kehidupan abadi seseorang dapat benar-benar mendapatkan pijakan yang kokoh di tanah suci gudang abadi. Kaisar Ming abadi. Xiao Nunu sedikit menyipitkan matanya. Jika dia bisa memasuki alam rahasia Yuntian dan mendapatkan potongan tuli yang abadi, maka kemungkinannya untuk menembus Kaisar Ming abadi di masa depan akan sangat meningkat. Namun, jika Anda ingin mendapatkan tempat di alam rahasia Yuntian, Anda harus berpartisipasi dalam kompetisi pemurni senjata. Setelah menimbang beberapa kali, mata Xiao Nunu bersinar dengan tekad. Segera, Xiao Nunu duduk bersila dan menutup matanya dengan ringan. Dia berpikir dalam hati, pagoda emas pancer. Pagoda emas pancer. Bas. Xiao Nunu duduk bersila, matanya terpejam, dan pagoda emas pancer di dalam badannya menghasilkan fluktuasi kekuatan misterius. Segera setelah itu, kesadaran spiritual Xiao Nunu mencapai lantai 5 pagoda emas pancer. Bas. Masih sama seperti terakhir kali, dan tidak ada perubahan di lantai 5 menara emas pancer. Hal pertama yang menarik perhatian Xiao Nunu adalah lembah langit yang sangat besar. Di lembah hari itu, ribuan platform pemurnian senjata yang megah berdiri. Di setiap platform pemurnian, terdapat tungku dengan ukuran dan bentuk berbeda. Namun, di tengah lembah Tiantian, berdiri sebuah platform pemurnian besar. Platform pemurnian senjata ini seperti bintang yang memegang bulan, dikelilingi oleh platform pemurnian senjata lainnya. Ada 8 tungku yang ditempatkan di platform pemurnian besar. 8 tungku dipenuhi dengan api aneh dan aliran api dengan warna berbeda. Mereka ditempatkan di 8 arah dan terlihat sangat spektakuler. Ding, 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 suara besi langsung terdengar. Di tengah meja pemurnian besar, seorang wanita anggun dan cantik sedang memegang palu kecil berwarna ungu. Palu kecil berwarna ungu menghantam senjata berbentuk pedang secara berirama. Setiap kali dipukul, bunga api ungu beterbangan. Wanita itu tak lain adalah Kaisar Tang Yinqi. Dia dikenal sebagai dewa di dunia pemurnian senjata. Tang Yinqi Huang memiliki tangan yang ramping, kulit yang cerah, dan terlihat halus, sehingga ada kesan kontras tertentu. Lagi pula, sebagian besar penyuling senjata di dunia adalah orang-orang yang besar dan berkuasa. Pakaian Tang Yinqi Huang masih tergolong kasual. Selain memakai pelindung giok, ia tidak memiliki aksesoris lain. Ia hanya mengenakan jas pendek tanpa lengan dan rok lipit dengan motif yang indah. Namun, meski tanpa restu riasan berwarna merah cerah, Kaisar Tang Yinqi masih tidak bisa menyembunyikan penampilan keilahiannya. Apalagi rambutnya yang tidak sengaja ia rawat memiliki keindahan unik yang berantakan. Apakah ada yang salah? Kaisar Tang Yinqi bertanya dengan tenang. Dia sudah menyadari Xiao Nunu masuk. Hoa! Xiao Nunu kemudian muncul di depan Kaisar Tang Yin. Tentu saja, ini bukan badan Xiao Nunu, tapi salah satu pikirannya. Sejak dia hampir dibunuh oleh permaisuri pembantaian Zan, Xiao Nunu tidak lagi berpikir untuk memasuki pagoda emas pancer dengan badan aslinya. Xiao Nunu ragu-ragu, tidak tahu bagaimana cara berbicara. Tang Yinqi Huang terus mengetukkan senjata di tangannya sambil berkata, bicaralah secara langsung jika ada yang ingin Anda katakan. Semak. Xiao Nunu mengangguk, lalu berkata, saya ingin berpartisipasi dalam kompetisi penyulingan senjata, tetapi untuk saat ini,
kemampuan saya masih jauh dari cukup, jadi saya ingin meminta bantuan Anda, Kaisar Senjata. Cukup. Kaisar Artefak Tangin menghentikan apa yang dia lakukan dan melihat ke arah Xiao Nunu. Terakhir kali aku membantumu, itu karena iblis piano hati suci memintaku untuk mengajarimu. Xiao Nunu menjawab, Kaisar Artefak juga bisa. Bicaralah langsung, kata Tangin. Kaisar Qi tersenyum acuh tak acuh. Senyuman ini seperti bunga pir putih yang mekar, sangat menakjubkan. Dia berkata, saya hanya punya satu hal. Xiao Nunu berkata, Anda ingin saya membuka pagoda emas pancer dan membiarkan Anda pergi. Tangin Qi Huang bertanya, bisakah Anda melakukannya? Aku tidak melakukannya sekarang. Kapan? Bisakah kamu melakukannya? Tunggu sampai aku punya kekuatan untuk menghadapimu. Percakapan di antara keduanya sangat sederhana dan langsung. Meski kata-katanya sederhana, namun ungkapannya sangat jelas. Sekarang Xiao Nunu tidak dapat membuka pagoda emas pancer. Demikian pula dia tidak berani membuka pagoda emas pancer. Namun, suatu hari, Xiao Nunu berharap dia memiliki kemampuan untuk membuka menara emas pancer dan kekuatan untuk menghadapinya. Kaisar Tangin memandang Xiao Nunu, bolehkah aku mempercayaimu? Xiao Nunu berkata dengan sungguh-sungguh, namaku Xiao Nunu, sebuah janji bernilai 1000 emas. Riak. Xiao Nunu tidak rendah hati atau sombong, menatap mata orang lain. Setelah hening sejenak, Kaisar Senjata Tangin dengan ringan membuka bibir merahnya. Jika kamu tidak bisa memenangkan kejuaraan, jangan katakan bahwa aku mengajarimu seni memurnikan senjata. Tampaknya pihak lain setuju. Segera setelah itu, Xiao Nunu berkata, kompetisi pemurnian senjata akan dimulai lebih dari sebulan lagi. Saya ingin tahu apakah ada cukup waktu. Cukup. Keyakinan Xiao Nunu segera menjadi sangat kuat. Dia tidak sabar untuk bertanya, metode pemurnian senjata apa yang harus saya pelajari kali ini? Tangin Qi Huang menjawab, belajar dari dasar. Detik berikutnya, terdengar suara, dengungan, dan gelombang kekuatan unik menyebar dari bawah badan Xiao Nunu. Wow! Tiba-tiba, lingkaran sihir yang cemerlang tiba-tiba muncul di bawah Xiao Nunu. Lingkaran sihir bergerak sesuai, dan segera, tembok spiritual muncul satu demi satu ke segala arah Xiao Nunu. Dinding spiritual besar yang mengelilingi Xiao Nunu melihat lebih dekat dan melihat bahwa setiap dinding spiritual ditutupi dengan nomor rune kuno. Nomor rune yang padat, seperti buku dari surga, membuat Xiao Nunu terpesona. Ini, Xiao Nunu bingung. Segera setelah itu, suara Kaisar Tangin datang, metode pemurnian senjata yang Anda pelajari terakhir kali sepenuhnya didasarkan pada labu. Adapun arti dari rune itu, saya khawatir Anda tidak dapat memberitahu satupun dari mereka. Saya tidak akan pernah memberitahumu. Biarkan aku mengajarimu cara mengidentifikasi rune. Hati Xiao Nunu tergerak. Mulailah dengan mengidentifikasi rune. Bukankah itu sama dengan memulai mengajar dari pengenalan kata? Xiao Nunu berkata dengan sedikit khawatir, setidaknya ada puluhan ribu rune di sini, kan? Saya akan mempelajarinya dari awal, apakah sudah terlambat? Xiao Nunu masih agak sadar diri dalam hal senjata pengil liangan. Memiliki bakat spiritual yang baik bukan berarti Anda unggul dalam aspek lainnya. Poin terpentingnya adalah hanya tersisa 1 bulan lebih sebelum kompetisi pemurni senjata, dan Xiao Nunu tidak dapat menghafal begitu banyak rune dalam waktu singkat. Ada cukup waktu. Tangin Qi Huang menjawab dengan tenang. Oke. Xiao Nunu menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah rune di dinding spiritual. Mari kita mulai. Rune ini diucapkan, G. Rune ini diukir pada senjata bersama dengan rune lainnya untuk meningkatkan kekuatan serangan. Cara kerajaan Tangin Qi. Hati Xiao Nunu tergerak, dan dia melihat sebuah rune menyala di dinding spiritual tepat di depannya. Rune ini terlihat seperti pisau. Tepat ketika Xiao Nunu hendak mengingatnya dengan sepenuh hati, tiba-tiba, rune itu terbang turun dari dinding spiritual, dan kemudian terbang langsung menuju Xiao Nunu. Bas! Rune itu mengenai Xiao Nunu. Detik berikutnya, makna dan cara menggambar rune itu tertanam dalam di benak Xiao Nunu. Xiao Nunu kaget, dia langsung mengingatnya. Sebelum dia selesai merasa bahagia, suara Tangin Qi Huang terdengar lagi. Rune ini bertuliskan, aliran, yang dapat meningkatkan ketangguhan senjata. Aliran. Xiao Nunu segera melihat ke dinding spiritual di depannya. Rune kedua ini seperti riak di permukaan air.
Kemudian, rune kedua juga melayang turun dari dinding spiritual dan terbang menuju Xiao Nunu. Bas. Segera, arti dan metode penerapan, aliran, rune muncul di benak Xiao Nunu. Tangin Qi Huang melanjutkan. Rune ketiga bertuliskan, Sang, yang dapat meningkatkan pertahanan senjata. Rune keempat, bertuliskan, King, yang digunakan untuk mengintegrasikan kekuatan atribut asing. Yang digunakan untuk senjata sonik. Rune keenam, bersambung.